Shalom Pak Bu, semuanya baik, haleluya. Nah, kita sore ini mau bahas apa nih? Minggu lalu kita sudah selesai, walaupun terburu-buru, tapi minimal buat Anda yang sudah di KPG, pasti bisa menangkap maksud yang saya sampaikan. Tapi buat Anda yang belum ikut KPG, Anda pasti akan bertanya kepada PKS ya. Ya, jadi perjanjian Kristus bagi orang percaya adalah perjanjian final, perjanjian terakhir. Maka disebut apa? Perjanjian akhir zaman. Oke, selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Sebelumnya saya sambut dulu. Ketika Bapak Ibu baru kali pertama hadir, pastikan Pak Bu tidak langsung balik ya. Selepas ibadah ini, staf saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kalau Bapak Ibu punya pergumulan, kami dapat sertakan kami di dalam doa syafaat ya, doa syafaat kami, sertakan kami di dalam doa buat Bapak Ibu. Tentu kami harapkan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, seturut dengan itulah Tuhan menjawabnya. Nah, buat jemaat Tuhan di rumah yang tidak sempat hadir bersama kami di sini, pastikan Anda berkumpul dengan keluarga, siapkan perjamuan kudus karena setiap kita pertemuan ada perjamuan kudus. Saya kira itu saja. Nah, kembali lagi kita kepada tadi saya katakan bahwa panggilan tertinggi, perjanjian Kristus adalah merupakan sebuah perjanjian tertinggi yang final. Yang final kenapa? Karena dikatakan bahwa Yesus itu hadir dan lahir di dunia ini, ada di dunia ini apa? Pada zaman akhir. Sedangkan zaman akhir sudah 2000 tahun, berarti kita sudah memasuki waktu yang disebut akhir zaman. Nah, akhir zaman ini yang kita terus dengungkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Yesus itu pasti datang. Percaya tidak percaya, itu tidak mempengaruhi, dia akan pasti datang. Anda siap dan tidak siap, dia pasti akan datang. Persoalannya cuma satu, kapan dia datang? Anda tanya sama siapa? Nanya sama saya juga tidak tahu. Tuhan Yesus saja berkata, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Yang tahu siapa? Bapa. Nah, bukan berarti tidak ada yang tahu, Bapa yang tahu. Orang yang memiliki akses kepada Bapa minimal punya pengetahuan tentang kedatangan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akses yang paling mudah, perhatikan Bapak Ibu dan adik-adik yang masih muda-muda. Yang paling mudah untuk kita mengetahui, akses untuk mengetahui tentang Bapa itu adalah tanda-tanda. Karena Tuhan sendiri bilang tanda-tanda. Kita tidak usah bicara terlalu spiritual dulu. Ya mesti pakai mimpi ke surga dulu, ketemu Tuhan Yesus. Ya kan, Tuhan Yesus senyum, ganteng. Ya mungkin terpengaruh nonton film, ada yang, oh Tuhan Yesus berdarah-darah. Kasian banget, udah 2000 tahun masih berdarah-darah. Ya kan, terlalu banyak tafsiran. Ya mungkin itu halusinasi aja ya. Saya pikir pun kita tidak perlu terlalu mempersoalkan. Yang paling sederhana adalah tanda-tanda. Nah, bukankah bahwa kalau saya meminjam kondisi hari-hari ini sebagai tanda kedekatan Tuhan, mungkin juga kurang bijaksana. Mengapa? Karena dari permulaan akhir zaman itu di abad pertama setelah Masehi, setelah Yesus disalibkan dan berbagai peristiwa itu memang sering terjadi. Ya, berbagai peristiwa sering terjadi. Yang dialami baik orang percaya maupun juga bangsa Yahudi. Ya, kalau saya cerita itu terlalu panjang. Nah, itu mengindikasikan bahwa namanya waktu Tuhan sudah bergulir. Itu waktunya Tuhan. Artinya kalau Anda memahami perjanjian lama itu ada waktu Tuhan dan pada saat itulah waktu Tuhan sudah mulai dihitung. Ya, kalau saya menggunakan namanya countdown itu hitung mundur kali ya, mundur. Nah, tetapi
ada sesuatu yang berbeda hari-hari ini dengan berita-berita. Kita tidak terlalu mau masuk ke berita, tapi minimal berita-berita hari ini dan berita yang menjadi realita juga tentunya. Bukan berita cuma hanya sekedar kabar burung, tapi berita yang realita. Suka tidak suka, Anda mau percaya tidak percaya dengan dalil apapun, pasti akan mempengaruhi suasana kebatinan. Dan itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Nah, karena itulah perjanjian Kristus ini penting, Pak Bu. Kalau minggu lalu kalau Anda, pagi tadi kan baru saya selesaikan ya tentang soal tokoh mana yang bisa kita representasikan tentang dia yang tidak terhitung keturunan Abraham, tapi dikatakan bahwa keturunan Abraham itu Sakius, ya, pengunci cukai. Kenapa? Minggu lalu kan kita bahas. Kalau kita membaca kitab Lukas pasal 19 dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9, ya, di situ kita bisa melihat narasi. Ya, di ayat yang ke-9 yang saya jadikan sebagai kata kunci ya, bahwa inilah ya keturunan Abraham. Lalu kronologisnya gimana? Ini kan sudah katakan Tuhan yang berfirman, waktunya Tuhan. Ya, kronologisnya gimana? Ya, dia berkatakan bahwa di ayat pertama dan kedua, waktu Tuhan datang ke Yeriko dan Sakius mendengar akan Yesus. Kata pendengaran ini merupakan sebuah informasi, sebuah pengetahuan. Jadi di dalam dunia, di dalam kehidupan ini, saya selalu gunakan dunia kehidupan ini yang tidak boleh kita abaikan, itu namanya pengetahuan. Entah itu bersifat hoak atau tidak, terserah. Yang namanya sebuah bunyian yang bisa mengganggu atau mempengaruhi cara berpikir kita. Kata cara berpikir kita itu, informasi yang masuk selalu menggunakan pintu manusia itu adalah panca indera. Ya, itu intinya atau naluri. Dan jendelanya, ini kalau pintu itu kan ada pintu tutup buka, itu namanya panca indera. Nah, ketika terbuka untuk melihat, itu namanya akal budi. Kalau ini enggak dibuka, Pak Bu, perhatikan baik-baik. Kalau pintu yang enggak dibuka, sehebat apapun Anda bisa lihat keluar enggak? Kalau panca indera, ini bicara tentang apa? Manusia lahir. Ini bicara seluruh neuron kita. Seluruh tubuh kita. Maka Alkitab katakan, kedagingan manusia menutupi mata ilahi atau mata iman manusia. Sebagaimana dua orang yang sedang menuju ke Emmaus, salah satu adalah Kleopas. Ya, kalau Anda baca di dalam Lukas pasal 24 dari ayat 13 sampai ke 33, di situ ada sebuah cerita, tidak usah dibaca. Itu tentang Kleopas yang tanda kutip, ini bahasa saya, sepertinya sedang putus asa. Mengapa? Karena dia mempunyai ekspektasi umum bangsa Israel. Kalau Anda dan saya sebagai bangsa Israel, begitu dengar ada seorang raja disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak lazim, berarti ekspektasi dengan realita itu sudah mencapai kesempurnaan. Kita berharap seseorang, tapi datang seseorang yang memberikan sebuah tanda-tanda mendekati. Artinya memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba orang tersebut mati, disalibkan gitu loh. Kira-kira gimana? Kenapa saya bisa menggunakan bahasa ini bahasa filosofinya ya. Kenapa saya bisa menggunakan bahasa ini? Karena begini, bangsa Israel sejak kejatuhan Salomo, kerajaannya terpecah-pecah. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi yang namanya dipimpin oleh seorang raja. Selalu diperbudak.
Untuk membangun sebuah kerajaan aja yang disebut Israel saja dia perlu diperbudak 300, ya 400, 4,5 abad di Mesir. Kalau Anda membaca sejarah di Mesir itu sangat prihatin sekali. Prihatin sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi apa? Budaya. Selalu dianiaya. Pengen dong kalau ada orang berkata begini, aduh saya udah gak sanggup jadi orang miskin lagi. Kalau ada yang bisa buat saya kaya, gak masalah, yang penting aku jadi orang kaya. Dapat nenek-nenek juga gak apa-apa, yang penting hartanya banyak. Nah, ini kan kebangetan. Iya, jadi orang kaya itu memang rancangan ilahi Tuhan. Ya Tuhan memang rancang kita. Tapi tidak boleh menghalalkan sesuatu yang meniadakan kebenaran. Ya, bahasa saya nggak terlalu mengganggu mindset kalian kan. Ya, ada yang seperti itu. Ya pokoknya yang penting gue dapatkan istri orang kaya. Ya kan, istri udah cantik-cantik, anaknya sudah ganteng-ganteng, ditinggalin aja, pergi sama wanita lain yang penting kaya. Nah itu kan kebangetan gitu. Kenapa? Karena dagingnya ini udah capek hadapi yang namanya mau pengen beli handphone baru, nggak mampu beli, ngeliatin aja. Sementara tetangga terus ganti dari seri 1, seri 2, berseri-seri. Dia punya satu apa? Ya nyala, kadang-kadang nggak nyala dan sebagainya. Kan capek ya, miskin itu capek nggak? Nah saya menggunakan ini, padahal Tuhan menghendaki kita itu hidup damai sejahtera, ada sukacita. Ada yang berkata, enak aja pastor, kalau nggak punya duit bisa damai nggak? Kalau memang damai sejahtera diukur dengan duit, ya nggak bijaksana saya bilang. Tetapi biasanya orang yang damai sejahtera pasti punya duit. Nah, ya itu aja dulu. Itu rata-rata, ya rata-rata. Orang yang damai sejahtera, hidupnya damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesamanya, dia pasti berduit. Saya bilang nggak pernah. Ya, karena saya punya satu teman, ya seorang hamba Tuhan, seumur hidupnya cuma punya baju 2, tapi damai sejahtera. Covid di mana-mana lockdown dia masih bisa keliling dunia. Bahkan orang bisa sediakan pesawat pribadi jemput dia. Nah damai sejahtera, kenapa? Dia berdamai dengan sang Bapa di surga, berdamai dengan dirinya. Akhirnya apa? Berdamai dengan alam, sehingga ada 2 jalur, jalur anak Allah sama jalur Covid berbeda. Walau bersinggungan tak tersinggung gitu loh. Hebat enggak? Ayo kasih tahu sampingnya, jangan ditepuk ya. Hebat lo jadi anak Allah lo. Ya, kita berjalan dengan alam kemiskinan. Kita berjalan dengan alam penderitaan. Tapi karena Allah punya dimensi yang berbeda. Kita sekalipun searah tapi tak bersinggungan. Apalagi tersinggung, bukan lagi cerita anak Tuhan. Oke? Nah, pada saat waktu Sakius melihat Tuhan Yesus, perhatikan ya. Waktu dia melihat Tuhan Yesus, apa yang membuat dia berubah? Pak Bu, Yesus itu bukanlah nama biasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Bayangkan nama Yesus disebut, setan lari kok. Tapi ya tentu tidak semua orang yang sebut nama Yesus bisa lari. Ya, anak Skewa sebut nama Yesus pun dia nggak lari. Bahkan anak Skewanya yang lari. Artinya apa? Orang yang dibenarkan dan dilayakkan, begitu dia sebut nama Yesus, dia bukan lagi sebut nama Yesus. Waktu dia melihat Yesus, karena apa? Karena dia mengenal siapa itu Yesus. Jadi apa? Kata kunci itu adalah pengenalan. Sekali lagi, kata kunci di dalam kehidupan ini adalah apa? Pengenalan akan Allah. Bukankah itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, pengenalan akan Allah Bapa Yesus Kristus merupakan apa? Hidup yang kekal. Saya berkata begini, ancaman buat anak Tuhan, bukan soal Covid. Ancaman buat manusia bukan soal penderitaan dunia. Ancaman buat anak manusia karena kehilangan pengenalan akan Allah. Kena Covid mati, kalau masih punya iman, ya masih masuk surga. Tetapi kalau mati tanpa pengenalan Allah, neraka jahanam tempatnya. Halo? Maka itu Bapak Ibu adik-adik dan juga jemaat yang di rumah. Jadi kata pengenalan itu adalah kata kunci. Alkitab katakan pada akhir zaman ini Daniel loh menubuatkan. Akhir zaman ini tertulis di dalam kitab Daniel bahwa setan berusaha merayu, menyesatkan supaya kita
kehilangan pengenalan akan Allah. Tetapi Daniel berkata, orang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bahkan bertindak. Dan itulah yang disebut anak Abraham. Sakyus, dia kenal Tuhan. Waktu dia memanggil nama Yesus, bukan cuma sekedar linguistik aja, tetapi ada namanya linguistic power. Linguistik itu adalah sekedar bahasa, bukan. Tetapi ada powernya, ada kuasanya. Jesus dan kuasa keilahian itu mengalir dengan pengenalannya, mempengaruhi hatinya. Begitu mempengaruhi hatinya, yang tadinya Sakyusnya yang dikata apa? Kecil, pendek, tak berdaya. Mungkin seperti apa itu? Kleopas dengan kawannya mau ke Emmaus itu. Ya, mengharapkan seorang raja, ya selama ini sudah capek dipimpin, diperbudak. Tuh tiba-tiba ada satu manusia ganteng, punya kuasa, konon katanya ini Mesias. Kata Mesias itu berarti keturunan Daud. Waduh, puji Tuhan. Kami merdeka menjadi seorang yang merdeka, kerajaan Israel dengan Raja Mesias. Kira-kira gitu. Tapi ya, harapan yang segitu luar biasa tiba-tiba mati langsung seperti kayak apa, jatuh dari lantai 7 braks gitu. Kalau Rahmat Katolo masih ada, dia akan nyanyi. Patah hatiku jadinya, berkeping-keping dibuatnya. Begitu kayaknya ya. Enggak tahu deh. Ya, ya seperti itu. Tapi ini pengalaman siapa? Pengalaman Sakyus. Pengalaman Sakyus, ya. Tetapi karena begitu dia ada Yesus, pendeknya dia hilang. Rasa kecilnya hilang. Rasa tertekannya hilang. Kenapa? Bukan dia tiba-tiba memberanikan diri, sok berani. Kalau orang yang beranikan diri, sok berani, pasti ada hukum gendernya. Hukum persamaan balik daripada keberanian sok pasti akan menjadi ketakutan karena selalu berpasangan kan. Ini hukum alam. Dia bukan berani. Tapi dia percaya, kepercayaan itulah mengubah belief sistemnya, tiba-tiba dari dalamnya terjadi sebuah stimulut. Ngerti bahasa stimulut? Nggak tahu tinggi ya. Stimulut itu terjadi sebuah stimulasi, terjadilah transformasi. Yang tadinya cecak tiba-tiba jadi dinosaurus. Ngerti ya? Tiba-tiba jadi dinosaurus. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan, sahabat saya di Solo, dia bilang, saya mau bangun gereja muat 5.000. Terus ada seorang di luar sana, ya memang yang di luar suka, ya paraikos suka teriak-teriak, pendeta iman segede gajah, ya segede gajah dia bilang. Ya dia bilang iman gede-gede banget, seperti dinosaurus dia bilang, ya segede gajah dia bilang. Ya dia bilang kita imannya kecil-kecil aja lah kalau memang kecil. Terus si sahabat saya ini bilang, gak apa-apa saya imannya kecil seperti cecak. Tapi kalau diurapi Tuhan berubah menjadi apa? Dinosaurus dia bilang. Kayaknya mungkin cecak sama dinosaurus satu rumpun kali ya. Karena dia jatuh dalam dosa jadi tiba kecil gitu ya. Nah seperti itulah Sakyus juga. Langsung dia besar, dia bangkit berdiri. Maka urutan itu yang kemarin kita pelajari. Ya, dia bukan hanya keluar dari kebiasaan zona nyamannya. Bukan zona merah ya. Keluar dari zona nyamannya, tiba-tiba dia mulai mengaktifkan potensi dirinya. Ketika dia mengaktifkan potensi dirinya, potensi manusia, perhatikan, manusia pada asalnya, perhatikan lagi, manusia pada mulanya, tadi saya kok pakai bahasa pada asalnya ya, boleh-boleh sih ya, pada mulanya itu adalah energi. Karena ada ilahi, cahaya ilahi, maka berubah menjadi apa? Materi, manusia. Sebenarnya antara energi dan materi ini dua hal yang tak berbeda. Kesamaan. Dia akan bertransformasi karena ada cahaya konstanta. Maka ada namanya
sama dengan mc kuadrat. Cahaya itu adalah cahaya ilahi. Oke. Nah, manusia ini yang tiba-tiba mengalami cahaya kemuliaan Tuhan menyinarinya, di dalamnya seluruh potensi-potensi manusiawinya loh. Ini potensi manusianya yang dipakai, bukan tiba-tiba kita seperti kayak dari surga turun obat apa, bukan. Potensi-potensi manusianya yang disebut energi itu terjadi transformasi, berubah. Yang tadinya males jadi rajin. Yang tadinya pelit jadi murah hati. Yang tadinya ketakutan tiba-tiba apa? Jadi percaya. Jadi rileks, damai. Dan itu dari dalam. Karena apa? Cahaya kemuliaan. Pak Bu, bohong. Orang bilang kenal Tuhan tapi masih kayak cacing kepanasan. Kayak orang tak berdaya hidupnya. Selalu menangisi diri, melihat ke dalam. Nah itu. Tapi kalau memang itu cahaya kemuliaan itu pasti berubah. Nah karena itu kita baca. Saya pinjam tagnya yang minggu lalu saya tidak khotbahkan, kita baca aja ya. Jadi malam ini kita bicara urapan aja. Ya kan? Sakyus diurapi, cicak jadi dinosaurus. Ya. Orang kalau diurapi itu berubah statusnya. Karena apa? Statusnya berubah enggak? Ada seorang sahabat saya, pengusaha, dari kecil dia bukan termasuk golongan cendekiawan, juga bukan termasuk ningrat gitu loh. Tinggal di kampung, bapaknya tukang kayu. Tahun 80-an dia adalah salah satu anggota APKHI. Nah karena saya juga termasuk anggota APKHI ya, karena bersifat pameran mebel. Kalau kami sifat jual alat pembersih mebel. Seringkali berjumpa dengan mereka-mereka itu. Zaman dulu masih saya pengusaha. Tapi karena orang ini bersahaja, cukup baik. Lalu teman-temannya bukan coba mendorong dia untuk masuk ke dalam pemerintahan, terpilih di wali kota, sukses. Jadi gubernur kan jadi presiden. Paham ya? Nah, sebenarnya pengurapan itu akan menjadikan kita mengubah seseorang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tentu Pak Bu, enggak semua diurapi jadi presiden. Artinya ada kekuatan yang bisa mengubah kita kalau kita masuk kepada dimensi itu. Nah ini ayat, saya senang mau baca, kenapa? Pada waktu itu saya baca ini terbuka ada sesuatu di dalamnya. Saya bacakan Pak Bu dari pasal 4, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang saya pertama itu masalahnya ada di ayat pertama tapi saya tidak masukkan. Jawab Elisa kepada wanita atau janda ya yang ditinggalkan suaminya, seorang hamba yang telah meninggal itu, kalau baca di ayat pertama, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, ya, saya selalu menggunakan kata berkata itu adalah bahasa atau linguist power, kuasa perkataan, kuasa bahasa. Ingat itu penting sekali. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ini perintahnya loh, permintaannya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab dia kepada ibunya, itu anaknya yang berkata, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Perspektif bahasan malam ini saya tidak bicara tentang soal minyaknya berhenti. Dan ini bisa punya sebuah diskusi sendiri. Tapi perspektif malam ini saya berbicara adalah seseorang yang punya masalah adalah seorang janda yang ditinggalkan suami. Kata Alkitab, ia sedang dihadapkan debt collector. Barangkali suaminya punya hutang, barangkali karena nggak ditulis Alkitab. Tapi kok ada penagih hutang, berarti ada masalah. Kata kuncinya, ada masalah. Pak Bu, masalah itu bukanlah aib. Penderitaan itu bukan aib. Ingat, jangan takut kalau Anda sedang menghadapi suatu kendala, kondisi apapun. Yang dibutuhkan di sini adalah pengenalan akan Allah dan keterbukaan. Kalau Anda mengenal Allah, Anda terbuka, maka sinar kemuliaan Tuhan itu akan mengubah yang susah menjadi sukses, yang sakit menjadi sehat, yang lemah menjadi kuat. Yang kaya diperkaya supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saya kira itu yang terpenting. Tetapi kalau kita tutup terus dengan 1000 kata, 1000 bahasa, itu bukanlah linguist power. Bahkan itu dikatakan apa? Pembusukan perkataan. Seringkali kita belum mati, kita telah dibunuh oleh perkataan kita sendiri. Susah. Gak bisa. Selalu. Bu, Pak, dengar. Mungkin kamu bicara itu tidak sengaja. Hanya karena terbawa oleh arus. Inilah pengaruh namanya daging. It's okay. Tapi belief system tidak kenal itu. Pada saat waktu itu data masuk ke dalam belief system kamu, dia akan berproses sesuai dengan hukumnya. Kalau kamu bilang susah, maka amigdala kamu akan mendinstal kamu susah. Dan akan menstimulasi tubuh kamu susah. Susah punya jaket susah. Dunia kehidupan saja ada namanya simbol. Kalau di Cina, Tiongkok sana ada kaipang. Kalau di Israel orang kena kusta ada baju kustanya. Bahkan para imam ada baju imamnya. Beda hari ini gereja nggak ada baju imam, semua baju boleh dipakai. Ya kan? Tapi itulah sebuah identitas. Nah kalau kamu bilang susah, di dalam manusia batin kamu dikenakan jubah kesusahan. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan apa yang kau perkatakan itulah jadi kepadamu. Hidup matinya manusia itu dikuasai uangnya manusia. Bingung kan? Hidupnya manusia bukan dikuasai uang tapi dikuasai apa? Lidah manusia. Linguist power. Linguist. Salah dia ngomong. Linguist. Kuasa bahasa, kuasa perkataan Pak Bu. Ingat ya, maka ini wanita begitu hadapi masalah, dia tahu kemana pergi. Karena dia kenal sang ilahi Allah. Allah itu gak kelihatan Pak Bu. Jangan coba-coba cari sendiri. Kamu akan gonyol. Begitu kamu cari, ada begitu banyak Allah akan datang. Kenapa? Niat kamu akan menarik energi. Dan saat waktu energi bergerak, di situ ada 2 oknum. Terang dan gelap datang. Kamu kenal mana? Pasti kita akan mudah akses yang gelap. Kenapa? Dari kecil kita sudah diterapi. Dari kecil kita sudah di stigma setan. Kita lebih banyak diperlukan setan daripada Tuhan. Begitu gelap yang ngomong, setan datang. Belum tidur, hati-hati ada setan. Kucing ngaung sana apa hubungannya sama setan? Diam, setan. Anak itu otaknya penuh dengan setan. Pada saat waktu dia ingin ketemu Tuhan di alam roh dia tidak kenal namanya Tuhan. Yang datang setan. Maka inilah Tuhanku. Maka kebawalah alam kesetanan. Buktinya apa dia kesetanan? Tidak punya buah roh. Saya ditanya.
Pastor Tony memberikan sebuah jawaban, tesis kamu itu, bagaimana kamu membuktikan Tuhan ada di diri kamu? Satu, saya bilang, saya punya buah roh, selesai, udah gitu aja. Buah roh gak bisa dipalsukan. Liatin saya semua. Ya memang, Anda mau ngomong ilmu apa, mau teologi apa, kehebatan apa. Saya katakan tanda buat orang di dalam Tuhan, buah roh itu aja. Ya kalau duren ya buahnya duren. Anda mau bilang ini pohonnya tuh pendek, nanti buahnya besar sebesar apa ya, pokoknya satu biji bisa sampai 10 kilo, durennya manis. Tapi ya coba daun-daun aja. Apa gunanya? Walaupun tingginya tak bisa dipanjat, walaupun nun jauh sana, walaupun kecil, tapi ada biji berduri-duri. Entah manis enggak, gua bilang itu duren. Walaupun itu duren hutan, tetaplah duren. Paham? Buah. Sekecil apapun engkau hasilkan, yang terpenting adalah buah. Nah maka itulah dikatakan, perhatikan saya mau tutup nih waktunya ya perhatikan. Apa yang membuat wanita ini lalu bahagia? Pertama, dia kenal Tuhan. Dan yang kedua, dia tahu kemana dia mendapatkan info yang benar. Halo, perhatikan info. Manusia perlu pengetahuan. Pengetahuan itulah merupakan apa? Perhatikan, pengetahuan itulah merupakan knocking door. Ya, knocking door. Dulu kami punya seminar namanya knocking door, gedor, pintu, ya kan. Pengetahuan itu merupakan knocking door, open your heart katanya. Dia sedang menggedor pintu daging kamu, itu pengetahuan. Kita perlu dikasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Bible adalah sebuah pengetahuan yang absolut, dinamis, dan holistik. Itu yang pertama. Kedua, Bapak rohani kita. Percayakan kepada dia, walaupun rada-rada aneh seperti Eli, tapi karena engkau punya iman, imanmu yang membawa dia menyalurkan keilahian. Itu yang kedua. Maka dia waktu datang ke Elisa. Dan yang ketiga, ingat, jangan melihat apa yang disuruh. Jangan melihat objeknya, tapi lihat subjeknya. Paham ya? Jangan lihat minyaknya akan mengalir berapa banyak. Ketika engkau memperhatikan minyak yang berapa banyak, objeknya, maka engkau akan selesai. Tapi lihat subjeknya, perkataan ilahi itu harus melekat. Karena yang mengubah seseorang bukanlah objeknya, tapi subjeknya. Karena subjek itu bekerja bukan di luar, tapi di dalam. Menstimulasi hatimu dan mempengaruhi seluruh sel sistem tubuh kamu. Sehingga menaikkan iman, meningkatkan ilmu, serta imun. Maka hidupmu bahagia, dekat dengan Tuhan, alam semesta, serta kamu dan memberkati kamu. Haleluya, Tuhan memberkati.